pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sekarang kira-kira sudah rapi atau belum? Ada yang udah pakai dasi tidak? Ikat pinggangnya udah dipakai? Sudah. Berarti kerapiannya sudah bagus. Sekarang coba lihat kebersihannya di mejanya masing-masing. Ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah silakan dia diambil. Tidak. Sudah bersih? Berarti sudah paket ya. Oke. Sekarang Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, berarti sehat semua ya. Tujuan pembelajaran kita itu apa sih? Kita membahas pada pagi hari ini tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Oke. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian sel. Terus peserta didik dapat menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Dan selanjutnya peserta didik bisa membuat model sel yang sederhana. Dan yang terakhir itu peserta didik memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi dari proyek sel. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Materi kita sebelumnya masih? Siapa yang masih ingat? Boleh tunjuk tangan. Siapa yang masih ingat? Oke, Siva silakan. Tentang mikroskop. Terus ada lagi yang masih ingat selain tentang mikroskop apa aja? Selain mikroskop kita belajar tentang apa? Perbedaan apa? Perbedaan mikroskop cahaya dan mikroskop. Tentang perbedaan mikroskop cahaya dan mikroskop okuler. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang perbedaan mikroskop cahaya dan okuler. Terus kita belajar juga tentang mikroskop itu bagian-bagian mikroskop. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Masih di bab 1 pengenalan materi paket gerakan di Merdeka. Kali ini kita akan membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan.
bonus kelompok jika akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda. Bagian-bagian dari sel itu disebut organel. Tiap organel memiliki fungsinya masing-masing. Jika dibandingkan dengan tubuh kita, maka organel layaknya organ pada tubuh manusia yang tiap bagiannya memiliki ciri khas masing-masing, tapi merupakan satu kesatuan. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian sel dulu. Jadi kalau kamu harus ke sel hewan dan sel tumbuhan, kamu harus tahu dulu apa sih itu pengertian sel. Oke, ada yang tahu apa pengertian sel? Oke, Rasya silakan. Apa? Sel adalah unit terkecil di makhluk hidup. Oke, berarti sel adalah unit terkecil yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi makanya sel itu dilihatnya tidak bisa kasat mata. Jadi sel itu bisa dilihat dari mikroskop. Makanya pelajaran kita kemarin tentang mikroskop. Tuh ada yang namanya kita lihat yang awal sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hall yang telah meneliti irisan pada gabus melalui mikroskop. Adalah kata sel itu berasal dari kata lain apa? Seluloid. Berarti itu kamar kecil. Jadi itu artinya sel. Berarti kamar kecil. Oke, sekarang kita masuk ke sel. Sel tadi ada dua kan? Sel apa aja yang pertama? Sel hewan dan sel tumbuhan. Sekarang kita lihat gambar. Kalau tadi kalian lihat video kan, kita lihat gambarnya. Oke. Ini gambar yang pertama itu sel hewan dan sel tumbuhan. Apa sih bedanya sel hewan dan sel tumbuhan yang kamu lihat di depan itu? Bedanya apa? Apa, Sylvia? Sel hewan tidak memiliki dinding, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding. Nah, berarti sel hewan tidak memiliki dinding, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding. Terus apa lagi ada lagi perbedaannya? Siapa lagi? Perbedaannya? Oke, Raka silakan Raka. Sel hewan berukuran lebih kecil dari sel tumbuhan. Nah, berarti perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, kalau sel hewan itu lebih kecil dibanding sel tumbuhan. Oke, sekarang ibu bagi kelompok. Oke. Ibu bagi kelompok, ada kelompok yang namanya proyek dan ada yang mengisi titik-titik LKPD. Dan nanti ibu bagikan ke lembar kerja siswanya. Jadi ibu bagi dulu kelompoknya ya. Kelompok pertama itu ada Bagus, ada Adinda, Mardiana, Raka. Itu kelompok 1. Untuk kelompok 2 itu ada Rasya, Revi, Rido, Jauhari, sama Sanjawila. Kelompok 3 itu ada Sumildan, ada Pradita, ada Hadafi, ada Elma, dan ada Sylvia. Untuk kelompok yang terakhir itu Putri, Muhammad Hamdani, Inarti Kasih, Mutiara, dan Rio. Itu bentuk kelompoknya. Sekarang ibu bagikan lembar kerjanya. Kerjakan per kelompok. Jadi boleh dibagi, mau kerja yang bagian proyek sama bagian titik. Alat sama bahannya boleh dikeluarkan. Coba. 8. Apa? Ya.
Ini nama kelompok Rapo. Ini nama anggotanya siapa saja? Silakan bekerja. Punya kan masing-masing? Nah, oke, silakan. Apakah sih? Ada yang ditanyakan? Ya, sesuaikan. Yang bagian kalau ini apa? Mitokondria. Ini dia nih. Jadi, Pak, ada yang mau tanya? Di mana? Ada di belakang ini Bu. Nah, dibaca dulu kira-kira sama tidak sama bagian-bagiannya, baru diisi. Nanti kamu lagi buat ya sel membrannya. Ini sel membrannya warna ini kan? Iya, ini. Terus buat bagiannya. Nah, bagus buat nama-namanya nih di kertas. Pakai kertas itu jangan apa. Ini pakai lem, pakai lem pok. Nah, ini lem apa ya? Ya. Gimana Erna? Udah? Masih ada yang belum? Makan, coba dulu. Mau berapa Nak? Mau apa nih? Kalau bingung masih dengan ini bisa lihat sini kan? Ada bagian-bagiannya. Coba dibaca lagi. Sudah? Ada berapa nih? Ini sudah kelihatan. Ini lembar proyek ini kan ada. Boleh silakan presentasi kelompoknya. Tuh yang bagian sel tumbuhan. Seperti ada yang di slide PPT Ibu. Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami, laporan pembuatan model sel hewan dan sel tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Rachel Rita sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada Ida Jaya sebagai pemateri 1, ada Rasya sebagai pemateri 2, ada Janjadula sebagai notulen, dan ada Jauhari sebagai jawab pertanyaan. Itu saja perkenalan dari kelompok 2. Saya persilakan kepada Rido untuk membacakan pemateri 1. Tugas proyek laporan pembuatan model sel hewan dan tumbuhan. Alat dan bahan: 1. Plastisin, 2. Cutter, 3. bola, 4. tisu uji, 5. kertas, 6. lem, 7. styrofoam. Cara pembuatan sel hewan dan tumbuhan: 1. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan. 2. Potong 1/4 bagian bola dan menggunakan yang 3/4-nya. 3. Potong styrofoam menjadi 1/2 lingkaran sebanyak 2 buah. 4. Tempelkan styrofoam untuk menutupi lubang pada bola menggunakan lem. 5. Cat bagian luar bola plastik tersebut. 6. Bentuklah plastisin menyerupai organel sel seperti ribosom, inti sel, mitokondria, dan inti sel. Semua organel sel telah tertempel
Berilah nama pada setiap organel menggunakan susu gigi dan kertas. 8. Bila perlu bagian organel yang telah ditempelkan bisa dicat kembali dan juga warnanya lebih menarik. 9. Tempatkan model tersebut pada sebuah tempat gratis sebagai penunjang. 10. Model sel hewan siap diamati. Organel sel. 1. Nukleus. Bertugas mengendalikan semua aktivitas sel mulai metabolisme hingga pembelahan sel. 2. Retikulum endoplasma. Organel ini berupa sistem membran yang berlipat-lipat menghubungkan antara membran sel dengan membran inti dan berperan dalam proses transport zat intrasel. 3. Ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintetis protein dan merupakan contoh organel yang tidak termembran. 4. Badan Golgi. Organel ini berbentuk seperti kantung pipi, berfungsi dalam proses sekresi lipid, glikoprotein, dan karbohidrat. Lemak atau enzim serta berfungsi membentuk lisosom. Terbentuk kantong-kantong kecil dan umumnya berisi enzim susukan hidrolisis yang berfungsi dalam peristiwa pencernaan intrasel. Saya persilakan pada Rasya untuk merasakan materi 2. Mitokondria adalah tempat yang berfungsi sebagai represiasi aerob untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi sel. 7. Sel strosom merupakan organel yang disusun oleh 2 sel nucleolus. 8. Tromboala merupakan rongga yang terbentuk di dalam sel dan dibatasi membran yang disebut kloroplas. 9. Plastida merupakan organel yang berisi pigmen. Plastida yang berisi pigmen klorofil disebut kloroplas, berfungsi sebagai organel utama penyelenggara proses fotosintesis. 10. Peroksisom merupakan kantong kecil yang berisi enzim katalis yang berfungsi mengurai peroksida K2-62 yang merupakan sistem metabolisme yang bersifat toksik menjadi air dan oksigen. 11. Memenuhi gambaran tipis dari molekul lipid, protein, sedikit karbohidrat berfungsi melindungi bagian dalam sel tempat keluarnya masuk ion atau molekul. Izinkan kami menutup sesi penjelasan dan kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah dari kelompok kalian ada yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok yang lain ada yang bertanya? Silakan boleh perkenalkan namanya, dari kelompok mana. Silakan beri pertanyaan untuk kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Siva, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa fungsi kloroplas? Oke, sudah dicatat? Sudah. Oke, selanjutnya silakan Feby. Bapak apakah ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Prita Katisuki dan saya dari kelompok 3 yang ingin bertanya. Sebutkan bagian-bagian yang ada di sel hewan dan jelaskan apa saja fungsi-fungsinya. Di sel hewan beserta fungsinya. Terus Silakan pada selanjutnya kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Kasih, saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa pengertian dari mitokondria? apa pengertian dari mitokondria? Tidak ada lagi yang bertanya? Tidak. Oke, silakan untuk kelompok 2 berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, 3, dan 4. Kami meminta waktu untuk berdiskusi menjawab pertanyaan dari kalian. Dipersilakan kepada Rasya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 didengar. Saya akan Jawaban menjawab dari Rasya. pertanyaan dari Siva. Kloroplas adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ini organel kloroplas ini mengandung zat hijau daun yang bisa disebut klorofil. Dengan adanya klorofil, maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Apakah ada tanggapan dari kalian mengenai jawaban Rasya? Oke, dari kelompok 1
Ada tanggapannya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, lanjut. Saya persilakan. Kamu lagi yang ingin dijawab? Saya persilakan kepada Ganjarila untuk menjawab pertanyaan dari kelompok kita. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alika. Sebutkan bagian-bagian yang ada di sel hewan dan jelaskan apa saja fungsinya. Membran sel lembaran tipis dari molekul memiliki protein sedikit karbohidrat berfungsi melindungi bagian dalam sel. Tempat keluar masuknya ion molekul. Nukleus bertugas mengendalikan semua aktivitas sel mulai metabolisme hingga pembelahan sel pada sel elektronik. Inti disembunyi oleh membran inti, rangkap diwa dan hiatpori. Sedangkan pada sel prokaryotik inti tidak memiliki membran. Apa tanggapan kalian mengenai jawaban? Oke, bagaimana kelompok 3? Tidak ada. Tidak ada. Oke, lanjut. Saya persilakan pada Jawari untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mitokondria yang terdapat dalam sel hewan tumbuhan bagian dari sel yang produksi energi tersebut melalui proses replikasi seperti layaknya perusahaan listrik yang menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah begitupun mitokondria. Apa tanggapan kalian mengenai jawaban? Bagaimana kelompok 4? Apakah ada tanggapan dari jawaban Jawahari? Tidak ada. Paham sudah? Oke, saya akan menyimpulkan hasil dari presentasi kami. Dari kesimpulan yang kami ambil dari kelompok kami, sel adalah unit terkecil yang menyusun makhluk hidup yang terdapat di sel hewan adalah nukleus, membran sel, bili sel, misosum, mitokondria, retikulum endoplasma, vakuola, sitoplasma, dan kloroplas. Itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Misalnya ada kekurangan atau kelebihan kata dari kami minta maaf pada Allah manapun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2 duduk. Coba kasih hapus dulu buat kelompok 2 yang sudah presentasi pada pagi hari ini. Sekarang ada yang bisa nyimpulkan enggak kira-kira dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa nyimpulkan dengan materi kita pagi hari ini? Materi pembelajaran kita hari ini, ada enggak yang bisa nyimpulkan? Ya, boleh. Kalau ada, boleh. Silakan Lido. Sebenarnya yang kami dapat dari pembelajaran hari ini bisa kita mengenalkan organel sel pada tumbuhan dan hewan. Wah, jadi kalian bisa mengenal tentang sel organel, sel tumbuhan hewan dan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke. Kesimpulan juga dari Ibu ada itu sel hewan memiliki sentriole dan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan selanjutnya tidak memiliki juga plastisida dan yang selanjutnya juga tidak memiliki vakuola. Itu kesimpulan dari Ibu. Dan untuk hari ini kira-kira pembelajaran kita hari ini menurut kalian bagaimana? Apa sih menyenangkannya? Karena dapat mengetahui arti karena dapat bisa membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Karena dapat bisa membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Ibu akan memberi info tentang pembelajaran kita selanjutnya. Kan hari ini kita sudah belajar tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dan juga pengertian dari sel. Nah, untuk minggu yang akan datang di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang spesialis sel. Paham sampai sini? Paham. Oke, hari ini juga Ibu punya motivasi buat kalian semua. Motivasi buat kalian itu setiap hari adalah kesempatan untuk belajar. Maka menjadi versi terbaik untuk diri sendiri. Jadi kalian itu harus punya motivasi hidup. Jadi di setiap hari itu harus belajar. Walaupun cuma 5 menit,
cuma 3 menit, berarti harus belajar. Sama juga dengan motivasi yang sudah kalian sampaikan dengan ibu. Kira-kira ada nggak ibu motivasi lagi? Satu orang aja deh yang mau ngasih motivasi ke ibu. Ada nggak? Oke, silakan Handani. Apa motivasinya? Janganlah menyerah, tetaplah semangat untuk menjalani hari esok yang akan datang. Nah, jangan pernah menyerah, tetaplah semangat untuk hari esok yang akan datang. Oke. Sekian presentasi pelajaran Ibu hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.